Halo teman-teman ATLM Indonesia. Kali ini kita membahas hematologi analyzer untuk pembacaan scattergram ya, scattergram. Nah, kita coret-coret hari ini hasilnya. Nah, kita mulai teman-teman mencoret-coret di bagian PLD dulu, RBC dulu ya, RBC. Nah, di bagian RBC ini ada 1, 2, 3. Kita tulis ini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Ada 6. Nah, ada 6. Lalu teman-teman, ini puncaknya di sini ya. Kalau ini tinggi, ini berarti bukan anemia. Kalau di sini nanti anemia. Jadi setengahnya nanti anemia ya. Kalau setengahnya ini anemia, kalau puncak tinggi ini bukan anemia, artinya hemoglobinnya tinggi ya. Lalu puncak ini dengan ini menandakan populasinya dominan. Populasi dominan, teman-teman. Artinya di sini kalau dia berada di tengah antara 2 dan 3, 2, 3 berarti dia masih dalam batas normal. Tapi ini dia bergeser ya, bergeser ke sebelah sini sedikit. Ini ada kemungkinan dia adalah ukuran selnya kecil. Ukuran sel agak mengecil. Nanti lihat, agak mengecil. Lihat MCV nanti ya. Jadi kalau kita melihat di sini, dia berada harusnya gesernya ke sini ya, mendekati 3. Kalau mendekati 3 berarti MCP-nya normal ya, tapi kalau bergeser ke sini MCP-nya mungkin rendah. Nah, sudah, ini kita bercerita. Nah, di sini populasinya normal ukurannya. Kalau ini agak membesar ya, kalau ini kecil. Nah, kemudian di sini eritrositnya aglutinasi. Sini aglutinasi RBC. Kalau di sini makrosit. Ini normo, ini mikrosit. Nah, kemudian apabila di sini adalah kita bisa melihat fragmen sel RBC, atau nanti terbaca sebagai giant platelet, mungkin bisa juga kelam platelet, PLT. Nah, sudah. Nah, jadi kita sudah mau membahas ini eritrosit. Jadi pada prinsipnya apabila berada sebelum 1, itu adalah kemungkinan fragmen sel RBC atau clumping PLT atau giant cell. Apabila berada di wilayah area 2, itu adalah mikrosit. Apabila berada di antara 2 dan 3, itu adalah normosit. Apabila keluar dari 3, itu adalah makrosit. Nah, kemudian apabila berada di area 4, 5, dan 6, ini adalah aglutinasi eritrosit. Kemudian apabila berada histogramnya, puncaknya berada setengahnya atau kurang, itu anemia. Semakin rendah semakin anemianya berat. Apabila puncak sampai maksimal, berarti hemoglobinnya dalam batas normal. Nah, ini histogramnya ini bisa bergeser, bergerak ke kiri. Itu adalah nanti kasusnya mikrosit. Apabila bergerak ke kanan adalah makrosit.
populasinya. Jadi kalau misalnya ini kebetulan kan tidak lebar nih, apabila dia lebar, PDW-nya nanti plus, artinya populasinya majemuk, ada nanti 3 ditemukan, kecil, sedang, besar. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi pada versinya populasinya seperti itu tadi ya. Nah, ini. Jadi kalau di wilayah 56 ini semakin membesar. Jadi kalau kita melihat di sini, apabila ke sebelah kiri makin mengecil, apabila ke sebelah kanan semakin membesar. Apabila naik ke atas semakin puncak itu hemoglobinnya normal, bila ke bawah hemoglobinnya rendah atau anemia. Kemudian apabila puncaknya tertinggi ini dikatakan bahwa dia adalah populasi dominan dari eritrosit. Dia yang paling dominan di dalamnya. Sementara yang pinggir kanan, pinggir kiri ini adalah jumlah populasi yang tidak dominan teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu kita tulisannya. Nah, ini adalah yang dominan. Nah, ini tercoret ke PLT nanti. Bagaimana kita mengoreksi PLT nanti karena tercoret. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu kita hubungkan dengan hasil anunya ya, hasil. Nah, kita lihat di sini hemoglobinnya 14,4, ada bintang. Bintang ini nanti kita cek di keterangan. Nah, kita baca keterangannya di bintang di sini dikatakan turbidity HGB interferen. Jadi ada kekeruhan, mungkin kekeruhannya itu karena faktor ada kolesterol yang tinggi atau kekeruhan yang lain mungkin yang menyebabkan kekeruhan tadi mempengaruhi kadar hemoglobin sehingga hemoglobinnya ini meningkat palsu. Nanti mungkin bisa dikoreksi di hapusan darah. Kemudian RBC tidak ada tanda plek, hematokrit juga berarti normal. Nah, untuk MCV ini adalah mikro, populasinya mikrosit banyak atau mikrositik. Ukurannya kecil ya, ukurannya kecil, populasinya mikrositik. Sementara MCP, MCH ini ada bintang juga, berarti ini terpengaruh ya, terpengaruh. MCH, MCHC ini mungkin minta koreksi nanti hapusan darah. Jadi koreksi hapusan darah. Nah, lalu lanjut kita ke NRBC tidak ada. Jadi normoblast eritrosit. Lalu RDW CV ini 13,2. Jadi CV-nya, SD-nya berarti ini populasinya tidak majemuk ya, tidak ada ditemukan bersama-sama mikrosit, makrosit dan normosit. Kayaknya lebih dominan nanti malah ini kalau kita melihat MCV-nya ini normosit dengan mikrosit. Walaupun tergeser sedikit dari 80 berarti 86, berarti ini populasi mikrositnya lumayan mungkin sekitar sepertiganya, 2/3 atau setengahnya itu adalah normosit. Nah, oke. Itu saja kita membahas mengenai histogram dari RBC ya, RBC. Ini sudah dicoret-coret. Nah, itu saja teman-teman. Nanti kita selanjutkan di video selanjutnya histogram yang lain.